Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Rata-rata kitab suci yang ada di dunia ini diciptakan oleh manusia, bukan diciptakan oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, rata-rata kitab suci yang ada di dunia ini bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi diciptakan oleh manusia alias karya sastra. Jadi saya itu melakukan riset kecil-kecilan ya, seputar antropologi kitab suci, terus antar umat beragama gitu. Saya meneliti. Saya tuh orang yang sangat kepo ya, tapi bukan kepo terhadap kehidupan orang lain, bukan, tapi kepo terhadap ilmu pengetahuan. Jadi seseorang itu ya, kalau semakin mempelajari kitab suci, semakin mendalami, maka orangnya akan semakin gila gitu, semakin aneh, keblinger otaknya gitu, semakin mabuk gitu, mabuk kitab suci. Saya menyebut dengan mabuk kitab suci. Dari mana saya tahu? Karena saya dulu pernah mengalami, saya dulu pernah mabuk agama guys, jujur, serius. Saya tuh dulu merasa bahwa saya itu yang paling dekat dengan Tuhan. Iya beneran, serius. Dalam hati tuh saya mengkafir-kafirkan orang gitu, ya. Saya menjelek-jelekkan orang lain gitu, atau agama lain. Itu mah orangnya sesat gitu, agama itu sesat. Kenapa cara ibadahnya seperti itu? Ibadahnya yang sebenarnya itu seperti ini. Ini kok yang ada di kitab suci. Jadi saya itu ngomel tiap hari ketika ketemu orang yang berbeda pendapat. Saya itu langsung marah-marah gitu, panas. Kalau misalnya ada yang muji-muji agama saya itu seneng luar biasa. Saya selalu nyari video gitu, video yang memuji-muji agama saya. Apalagi orang luar yang memuji agama saya itu saya seneng banget. Orang bule misalnya, padahal kan cuma nyari view doang kan orang bule ini, memuji-muji agama saya tuh seneng banget. Saya ketawa-ketawa sendiri gitu, senyum-senyum. Tapi ketika ada yang mengkritik agama saya itu, saya langsung panas gitu, saya langsung pengen menghabisi gitu. Jadi begitulah kondisi orang yang mabuk agama atau mabuk kitab suci atau berlebihan dalam beragama. Jadi semakin kita mendalami kitab suci itu, kalau boleh jujur ya, semakin kita aneh, keblinger sebenarnya. Mungkin antara sahabat yang nonton video ada yang berpikir misalnya atau membantah. Ya pasti ada juga yang baik ya, semakin mendalami kitab suci itu semakin baik. Ada yang baik, tapi 1 dari 1000 orang gitu. Jadi persentasenya kecil banget. Itu pun dia menjadi baik itu bukan karena faktor kitab suci itu sendiri, tapi karena faktor eksternal, seperti misalnya karakternya dari sononya dia baik, karena lingkungannya misalnya, bukan karena dari kitab suci itu sendiri. Iya. Karena apa? Apa alasannya? Kenapa saya mengatakan bahwa semakin orang mendalami kitab suci itu, dia akan semakin mabok kitab suci. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ada beberapa alasan misalnya. Alasan yang paling masuk akal misalnya, karena ilmu itu ada kadaluarsanya, ada kadaluarsa. Sekali lagi saya katakan, semua ilmu yang ada di dunia ini ada kadaluarsanya. Jadi kalau ilmu itu sudah kadaluarsa, terus kita konsumsi, kita bisa keracunan kan? Sama seperti yang ada di kitab suci misalnya. Kitab suci itu kan ditulis abad pertama kan, atau abad pertama sampai abad ke-7 lah gitu, ditulis kan kitab suci itu, dibukukan lah gitu, dirampungkan gitu. Jadi saat itu kan sains kan belum ada ya, ada sih tapi belum bertumbuh ya. Makanya di kitab suci itu kan, terutama agama Samawi ya, dikatakan bahwa bumi itu datar lah gitu, terus manusia berasal dari tanah lah gitu. Padahal kan bumi itu kan bukan datar, bulat. Bumi itu kan bulat. Karena apa? Karena melalui sains gitu, orang sudah keluar angkasa sehingga dipotret bumi dari luar angkasa, maka bumi ini bulat. Dulu kan kalau ada orang yang mengatakan bahwa bumi itu bulat kan dibunuh kan, dipersekusi. Ya kan? Jadi ilmu itu ada keluarsanya. Terus ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, karena di kitab suci seperti itu kan. Ini kan sudah kadaluarsa sebenarnya, nggak bisa dikonsumsi lagi. Karena apa? Karena pada saat itu pengetahuan manusia masih terbatas sampai situ. Belum ada istilah penemuan DNA misalnya. Setelah diteliti DNA manusia itu dengan tanah itu kan nggak ada hubungannya. Batal dong berarti kan yang di kitab suci. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak yang marah-marah nggak jelas. Dulu saya juga seperti itu kok. Waktu saya mabuk agama gitu, atau mabuk
kitab suci, saya mati-matian itu ngelawan orang yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari evolusi gitu. Walaupun mereka memberikan bukti-bukti, misalnya manusia itu punya tulang ekor gitu, punya refleksi gitu, terus punya gigi gusi gitu, dan lain sebagainya. Jadi ini kan peninggalan-peninggalan daripada atau sisa-sisa daripada evolusi kan. Kalau ada orang yang memberikan fakta seperti itu, 1000 fakta, saya itu tetap ngeyel gitu. Karena saya sudah mabok. Orang mabok itu kan susah kan disadarkan. Orang mabok itu sama seperti mabuk cinta. Walaupun kita menasehati orang yang lagi jatuh cinta, kita itu seperti menasehati tembok. Ini ada orang lagi jatuh cinta nih terhadap kitab suci atau terhadap orang lain. Kalau kita nasihati, itu kan udah nggak relevan lagi zaman sekarang karena ilmunya sudah kadaluarsa. Maka kita akan disemprot habis kan. Maka kita akan dimarahin balik kan. Jadi susah emang menasihati orang yang lagi jatuh cinta itu sama seperti menasihati tembok. Selain itu, tanpa kita sadari, isi kitab suci itu sudah seperti standar ganda ya. Contoh misalnya, di satu ayat, di satu sisi dikatakan kita harus membenci suku ini. Kan di kitab suci ada dikatakan seperti itu ya. Inisialnya Y ya. Kita harus membenci suku ini. Kita harus memenggal kepalanya misalnya. Contoh kan. Jangan memenggal kepala deh. Ya pokoknya kita menghabisi gitu. Ya kan. Tapi di sisi lain dikatakan bahwa kita harus berteman dengan suku ini. Inisialnya Y gitu. Kita harus, jadi ini kan standar ganda kan, di satu sisi dikatakan kita harus memusuhi, di sisi lain kita harus berteman. Jadi kan semacam standar ganda sehingga orang jadi bingung. Ya kan? Jadi labil, nggak konsisten. Itu kan nggak konsisten namanya. Iya nggak konsisten karena kitab suci itu tidak ditulis dalam semalam gitu. Nggak ditulis satu orang kan, itu kan ada banyak-banyak versi kan, itu perkataan orang kan itu digabungkan ke kitab suci itu, disatukan gitu. Nggak sejaman maksudnya, itu kan beda-beda zaman ya, makanya nggak konsisten gitu antara ayat A dengan ayat yang lainnya gitu, sehingga orang bisa gila lah. Di satu sisi ada yang mengatakan boleh, di sisi lain misalnya ada yang mengatakan enggak gitu kan, orang bisa gila kan seperti itu. Selain itu, orang yang mendalami kitab suci itu biasanya a priori berpihak. Kenapa? Karena dalam kitab suci itu ada namanya egosentris. Contoh misalnya, dalam kitab suci agama tertentu di Konoha dikatakan bahwa agama kita yang paling benar, terus surga kita yang paling benar. Kalau mau masuk surga harus dari agama kita. Auto masuk surga kalau masuk agama kita. Kita yang paling benar, kita yang paling mulia. Kan ada kan egosentris seperti itu. Sehingga kita merasa bahwa kita itu terlalu pede, sehingga kita tanpa kita sadari merendahkan agama lain. Kita berpikir bahwa agama lain itu sesat, agama lain itu harus dimusnahkan karena kita yang paling benar, kitalah jalan kebenaran dan lain sebagainya. Ini namanya egosentris. Ini sangat berbahaya sekali ya. Sehingga orang yang mendalami kitab suci atau mendalami ayat-ayat itu kan bisa bingung sendiri dia. Kalau dia jujur ya. Tapi kalau nggak jujur, kalau dia memang hatinya jahat, ya tetap seperti itu. Egosentris ini dimanfaatkan. Kalian itu sesat. Kalian nggak masuk surga. Kalian sesat. Kalian akan terbakar di api neraka. Kan banyak seperti itu, ya kan? Orang yang beragama tapi seperti itu. Saya juga bingung ya, kok bisa seperti itu. Dulu saya juga seperti itu, mengalami, ya. Karena saya merasa si paling dekat dengan Tuhan gitu. Si paling beragama gitu. Selain itu, di kitab suci juga ada semacam harus bersaksi walaupun kita tidak melihat. Jadi kita tuh langsung disuruh berhalusinasi gitu. Contoh misalnya, kalau kita menanyakan surga itu di mana? Iya, nanti ada. Bayangkan aja surga itu ada. Surga itu kan nggak bisa dibuktikan selain kata-kata, ya kan? Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, hanya menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Jadi ini kan menimbulkan atau menjadikan orang itu berhalusinasi ya, tidak berpikir secara rasional gitu, tidak bisa berpikir waras gitu. Kita disuruh untuk berhalusinasi. Makanya orang yang mendalami kitab suci itu bisa jadi gila gitu, jadi stres gitu, jadi bingung sendiri gitu, aneh. Dari mana saya tahu? Dari ini pengalaman sendiri. Saya juga pernah mengalami kok. Saya itu pernah mendalami kitab suci, sangat mendalami.
Dari mana saya tahu itu? Ya karena saya mendalami. Memang total saya pelajari semuanya kitab suci itu. Ini berdasarkan pengalaman saya gitu. Karena saya itu dulu merasa si paling dekat dengan Tuhan gitu, si paling suci, si paling murni lah, pokoknya si paling semuanya. Selain itu, kitab suci itu karya sastra dan ditulis oleh manusia. Dari mana saya tahu? Karena background saya itu adalah sastra. Saya itu kuliah sastra. Jadi saya tahu cerita itu benar atau tidak hanya dengan membacanya saja. Ada tekniknya itu. Sebenarnya gampang aja sih, tapi kalau orang-orang sastra ya pasti paham seperti ini. Dari mana kita tahu? Ya dari yang kita pelajari di kampus, ada tekniknya itu membedakan mana cerita yang bohongan, mana cerita yang fiktif, mana ceritanya yang karang-karangan dan lain sebagainya. Apa buktinya kitab suci itu karya sastra? Karena gini, kitab suci itu kan kalau misalnya dikatakan bahwa kitab suci itu karya ilmiah gitu, sains misalnya, bisa dibuktikan secara sains misalnya. Dulu waktu kitab suci itu diterbitkan itu kan nggak ada yang namanya pihak ketiga. Siapa itu pihak ketiga? Penerbit. Harusnya kan ada penerbit kan yang mendikte atau menyaring atau mempertanyakan apakah yang ada di kitab suci ini bisa dipertanggungjawabkan, apakah ini nyata, apakah benar manusia itu berasal dari tanah. Ini kan harus ditanya oleh penerbit ya. Tadinya kan ada pihak ketiga, tapi kan kitab suci itu nggak melalui penerbit kan, berarti karya sastra dong kalau tidak melalui sortiran dari penerbit. Penerbit kan pasti tahu itu ya kan, apakah ini karya sastra atau tidak gitu. Jadi kitab suci itu tidak ada yang melalui penerbit. Dari mana saya tahu? Orang zaman dulu waktu abad pertama, abad kedua, abad ketiga belum ada yang namanya penerbit. Kertas juga ditemukan abad keberapa? Abad keempat kalau nggak salah, kertas. Jadi sebelum ada kertas, mereka menulisnya di mana? Di lontar gitu, di kulit kayu. Emang ada penerbit menerbitkan buku gitu dari kulit kayu? Nggak ada kan? Itu logikanya. Dari mana saya tahu ini? Karena saya meneliti gitu, mempelajari. Jadi banyak penelitian yang saya tuangkan di channel ini. Jadi beruntung Anda yang nonton video ini, Anda tidak usah capek-capek riset. Saya yang riset sendiri gitu. Saya riset bertahun-tahun gitu. Selain itu, ada banyak isi kitab suci itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya membelah lautan, berjalan di atas air, menghidupkan orang mati, membelah bulan gitu, terus terbang, menghilang dan lain sebagainya. Jadi ini kan nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau misalnya ada yang menanyakan, oh apakah ini benar atau tidak? Misalnya ada yang mengatakan, iya ini benar, ini sebuah keajaiban. Ya kalau keajaiban itu kan bukan ilmiah dong, karya sastra dong ya kan, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi waktu saya mabuk kitab suci, keblinger gitu. Seperti ayam ketelan karet gitu. Kalau ada orang yang mengatakan seperti saya itu ngamuk ya. Ngamuknya. Panas saya dulu kalau ada orang mengatakan seperti ini. Karena apa? Karena kita itu tidak rasional gitu. Kita tuh jatuh cinta terhadap kitab suci itu dengan alasan-alasan yang tidak rasional kan. Sama seperti mencintai seseorang gitu. Kita mencintai seseorang itu, kalau kita lagi cinta-cintanya, emang kita mau dinasihati? Nggak mau kan. Tunggu sakit dulu kan, tunggu kita disakitin gitu. Jadi kalau kita menasihati seseorang itu yang lagi jatuh cinta, maka kita akan seperti menasihati tembok. Jadi pada intinya, kenapa saya bongkar ini? Ya berhentilah ya beragama berlebihan gitu. Berhentilah mengatakan bahwa kitab suci kami itu adalah suci. Kitab suci kami itu adalah terbukti secara ilmiah, sudah diakui oleh para ahli, bla 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 bla, digembor-gemborkan gitu, lalu digembor-gemborkan. Maaf guys. Oke. Terlalu digembor-gemborkan gitu, bahwa kita suci kita itu yang terbaik gitu, yang seantero dunia, ini sepanjang masa, ini pedoman, padahal kan isinya udah banyak kadaluarsa gitu, ya kan? Saya tuh sering ketawa ya kalau ada orang yang mengatakan seperti ini pedoman sepanjang masa gitu, sepanjang masa dari Hong Kong. Orang di situ ditulis bumi datar kok, gimana kita mau percaya bumi datar? Terus kalau ada orang mengatakan bumi bulat, kita persekusi orangnya gitu, kan nggak rasional kan, irasional kan namanya seperti itu. Jadi ini juga mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Apa korelasinya? Ya kalau kita terbiasa dengan keputusan-keputusan yang irasional, tidak masuk akal,
tidak bisa dipertanggungjawabkan. Emang kita bisa menjadi negara maju? Nggak bisa kan? Ya kan? Ini terbawa-bawa loh kepada keputusan kita. Makanya di Konoha itu kan banyak keputusan pemerintah itu yang berorientasi pada agama terus. Padahal kan agama itu kan privasi, ya kan? Kitab suci juga buatan manusia. Jadi ngapain kita mati-matian membela bahwa kitab suci ini kedebuk dari langit gitu, jatuh dari langit. Ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Karena kita tuh berpikirnya itu sama seperti orang yang bawa kitab suci ya. Irasional. Harus rasional. Dalam beragama itu kita harus rasional, harus masuk akal gitu. Maksudnya jangan berlebihan deh. Kan banyak kan terjadi perang karena pemikiran yang irasional. Seperti perang antar umat beragama. Kenapa mereka perang? Karena mereka bahwa Tuhan mereka yang paling benar, Tuhan mereka yang paling suci, agama mereka yang paling suci, agama mereka yang paling benar. Ya kan? Padahal kan Tuhan itu kan juga masih dipertanyakan. Surga juga masih dipertanyakan. Surga itu tidak bisa dibuktikan melalui ilmiah, nggak bisa kan. Surga itu bisa dibuktikan hanya melalui kata-kata. Ya, kalau kita minta bukti ilmiah, misalnya ada orang yang mau kitab suci, misalnya kita tanya, surga itu mana? Pokoknya ada. Jangan banyak tanya, jangan banyak cincong gitu. Kan seperti ini kan otak kita kan jadi mati kan, tumpul kan. Otak rasional kita. Kita jadi berpikir tumpul gitu, pemikiran-pemikiran yang rasional itu jadi tumpul, nggak ada lagi pemikiran-pemikiran yang kritis. Jadi ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa tanpa kita sadari. Ya, apa pengaruhnya? Karena banyak mindset kita dipengaruhi oleh agama, banyak banget. Jadi kalau agama itu tidak rasional, tapi itu yang kita lakukan setiap hari, keputusan kita sehari-hari, atau kitab suci itu tidak rasional, mempengaruhi keputusan kita sehari-hari, apa nggak kacau? Ya kan? Pantasnya kita kan tidak maju-maju kan? Kalau kita tidak maju-maju berarti ada yang salah dengan keputusan kita. Itu kan logikanya, mindset kita. Itu yang perlu kita perbaiki. Tapi kan di Konoha kan kalau saya mengatakan seperti itu, daripada mereka berpikir ya, daripada mereka introspeksi diri, daripada mereka harus meriset apakah yang saya katakan ini benar atau tidak, mereka lebih baik menghujat gitu, dihujat mati-matian. Daripada harus mereka berpikir, lebih baik mereka menghujat saya gitu, ya kan, membuli saya sampai saya kejang-kejang gitu. Oke, sekian video ini. Sebelum saya dibully oleh orang-orang yang mabuk kitab suci atau mabuk agama, saya pamit dan undur diri dulu. Salam kabur, salam rasional.